Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto dan di samping saya sudah ada Hyundai Ioniq 5 yang lagi-lagi merupakan garapan masterpiece-nya dari Cartens Auto Sound. Nah, sebelumnya saya dikabari nih, ini beda dari Ioniq 5 sebelumnya yang udah pernah digarap audionya oleh Cartens. Gak usah lama-lama, saya panggil aja langsung installernya, Ko Edi Cartens. Halo, Ko Edi. Apa kabar Mas Anto? Kabar baik, Ko Edi. Siap. Ini thank you nih infonya. Sama-sama. Ini Ioniq keberapa ya? Rasanya sih udah belasan nih Ya, Ioniq. udah belasan. Udah Cuman belasan. yang lumayan masuk kategori high end ya, ini yang kedua lah ya. Ini kedua. Ya. Oke, dan infonya sebelumnya udah pernah dibahas oleh tim saya Jul di website ya. Boleh dibaca www.soundandmesin.com. Udah pernah diulas. Nah, sekarang saya pengen lihat langsung, pengen review langsung bersama installernya gitu. Oke, langsung aja Ko Edi. Ya. Apa sih yang bikin beda nih dari Ioniq 5 yang sebelumnya udah pernah Ko Edi garap? Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sistem, Ya. saya buka kapas ini dulu ya. Oke, boleh. Kita lihat bentar. Oke, kan biasanya netizen banyak banget tanya tuh, aman nggak sih kita bangun audio ya di Dan mobil EV ya? ini sebenarnya bukan kap mesin ya, karena kap motornya. Kap bagasi ya, Kap bagasi ya, oke. kayak mobil Porsche gitu di depan. Nah, oke. Jadi biasanya Gimana Ko Edi? Kenapa kita harus mulai dari bagian depan dulu nih? Oke, jadi biasanya kan banyak yang nanya, aman nggak sih kita pasang audio? Ya. Terus baterai apa yang kita gunakan untuk Itu. pemasangan audio ya? Jadi tetap namanya baterai mobil listrik pun masih tetap ada satu buah baterai konvensional ya di sana ya kan? Jadi biasanya buat digunakan sebagai starter juga masih menggunakan ini, Betul. ya kan? Terus lampu listrik dan lain-lain masih yang aksesoris lah ya, Ya. masih masuk menggunakan baterai. Jadi untuk startupnya kita gunakan tetap awal kita tarik kabel baru ya ke sistem audio. Iya. Seperti ini. Ini kabel yang ini Ya, nih. kabelnya lumayan besar ya, 0 AWG. Ini kabel berapa? Ini 0 AWG. 0 AWG. Ya, 0 Oke. AWG. Kita tarik double ya, plus minus ke belakang oke. langsung masuk ke volt stabilizer dulu ya. Full Nanti kita lihat. stabilizer. Sebelumnya ini ada tambahan ini juga ya? Ya, ini Fuse ya? pengaman buat pengaman kabel ya. Biasanya Oke. tetap wajib untuk ditambahkan Jadi karena ada buat menjaga. apa tambahan fuse juga kabelnya diganti yang 0 Betul. AWG ya? Oke. Jadi Nah, itu yang tips untuk, nih. untuk yang pertama lah biasanya. Jadi Ya. tetap bagaimana kita bisa tambahkan sistem audio di mobil elektrik, tetap harus menggunakan Oke. ini ya. Pertama yang paling ini cukup vital ya, Ko Edi ya? Iya, betul. Oke. Oke, Mas Oke, Anto, lanjut kita lihat belakang ya. belakang dulu ya. Belakang. Wih, Cukup gila. rame Waduh, lah ya. nggak cuma rame ini. Kalau yang paham nih isinya apa, waduh ini sih kelas raja semua nih ini perangkatnya nih. Oke, ini saya lihat ada 2 amplifier, ya ada 1 DSP dan 1 subwoofer. Betul. Sebelum bahas upgrade-nya yang ada di sini, saya mau bahas standarnya kok ini. Standarnya kalau Ioniq 5 ini dia udah ada apa aja? Kalau yang Ioniq 5 Bose biasanya 6.1 ya 6 speaker ya. 6 speaker. Terus ada buat subwoofer ya. Oh, oke. Ada subwoofer di belakang ya? Betul, ada Oke. subwoofer, ada subwoofer aktif di belakang. Nah, Bukan pasif di belakang. Subwoofer pasif di belakang dan di ini perangkat audio standarnya udah cabut semua kecuali dicabut head unit. semua. Head unit sama amplifier Bose masih ada di situ. Oh, masih ada amplifier Bose. tetap. Oke. Oke, kita bahas dulu ini nih, ubahan utamanya nih ya. Saya lihat ada 2 yang paling mencolok nih ya. Apa power kelas A loh. Saya belum pernah temuin di Ioniq nih. Ya, mungkin ini jadi yang pertama loh pakai power amplifier kelas A Audison Thesis. Betul. Pakai 2 sekaligus lagi. Pakai 2. Oke. Ko Edi, kenapa mesti pakai power amplifier kelas A? Karena yang pasti adalah power class A itu soundnya pasti lebih bagus. Sound lebih bagus. Soundnya, Oke. headroom-nya, Headroom. terus listening pleasure-nya juga kita dibandingin. Tapi kalau misalnya kita mau pakai kelas D pun untuk yang lebih efisien ya biasanya plus minus ya trade off lah ya. Plus minus, Tapi intinya oke. kalau emang buat ini bukan proyek pertama try out ya karena customernya emang hobi banget sama sound. Oh, oke. Kita coba pakai Audison Thesis gitu. Audison Thesis ya. Oke. Ya, dan ini setahu saya dia butuh supply daya yang besar loh. Ini begitu nyala aja tuh udah ampere udah gede. Idle Nah. aja ampere udah gede. Nah, gimana nih? Apakah ini makan apa ya? Makan daya dari
kelistrikan mobilnya? Nah, ini juga kita proyek tryout ya. Jadi kita kemarin juga udah dari awal nyala, kita pakai ya, kita jalan. Tapi dicek aja di sana electricity use-nya itu masih sekitar between 40-50% ya. Dengan kondisi audio nyala, mesin nyala dan lain-lain, AC nyala ya. Jadi kita masih tetap pantau apakah electrical use-nya itu melebihi dari 50%. Ternyata kemarin juga nggak masalah sih. Oh, sudah dites Ya. dan itu nggak sampai melebihi itu ya? Masih normal lah. Jadi yang tanpa audio pun sekitar pemakaian 45% ya, 50% ya, tergantung juga dari kondisi akinya atau pemakaiannya ya. Tapi intinya ada satu kunci yang kita gunakan di sini agar pemakaian listriknya tidak membebani mobil. Nah, gimana tuh, Koedi? Jadi di sini kita ada power supply, kita bikin khusus ya. Ada VSS di sana, Volt Stabilizer. Kabelnya kita gunakan yang ukurannya besar ya. 0 Berapa? AWG, mulai dari 0 AWG. 0 AWG, oke. Terus ada dua buah energi 100 watt super kapasitor. Oh, pakai super kapasitor ya? Betul, ada 2 buah di sana. Jadi intinya kita benahi dulu power supply-nya di sana buat sistem power audio. supply ya. Terus juga power amplifier kelas A ini kan dia ada apa ya, hawa panas yang keluar tuh cukup panas. Ini kalau dipegang panas banget. Makanya bisa panas sampai banget. 70 derajat satu. Nah, ini dengan instalasi seperti ini gimana nih sirkulasi udaranya? Jadi untuk ini kita udah ada sistem pendinginan? Sebelum di awal kita desain ya adalah yang pasti adalah kita ingin amplifiernya bisa bernafas dengan baik ya. Nah, itu jadi gimana, di bawah itu ada rangka aluminium, body powernya tidak nempel sama bodi mobil, itu ada sirkulasinya. Iya, masih ada celah ya. Betul, masih ada sirkulasinya buat buang panasnya, karena ini rangkanya aluminium semua, jadi buang panasnya ke rangka juga bisa ya. Ke rangka juga bisa. Terus fan-nya ada 4 di sini sirkulasinya ya. Ada 4 ya. Jadi kita semuanya sirkulasinya bikin biar dengan AC juga bisa. Yang kelihatan 2 tuh ya, di atasnya. 2 di atas, 2 lagi di depan ya, jadi bisa ambil suara angin AC dari bawah juga bisa 2 lagi di depan dengan ukuran yang sama juga ya? Lebih besar. Oh, yang itu depan lebih besar? Kita pakai 6 inch 6 inch. Kalau yang belakang ini kecil ini 4 inch. 4 inch, Oke, dan sudah diuji juga Koedi ya untuk sirkulasi udaranya itu, pendinginannya. Betul, kita udah endurance ini udah hampir seminggu kita endurance pakai terus tes. Nah, habis ini customer langsung bawa ke Bandung nih katanya. Wah. Jadi sekalian nanti laporan ke Jakarta Bandung gimana pemakaian listriknya. Ya untuk pemakaian jarak jauh ya. Betul. Oke. Tapi sejauh ini sudah dites oleh tim Cartens. Ya. Nggak masalah ya Koedi ya? So far no. Dia nggak memakan daya yang utama ya di mobil ini ya. Oke, lanjut ada 2 amplifier yang, waduh, ini cukup qualified juga. Saya lihat ada 1 subwoofer. Subwoofer 10 inch ya? 10 inch. 10 inch dari Utopia M, vokal ya. Utopia M. Oke. Vokal Utopia M. Terus itu ada di SP-nya Alpine. Alpine Status. Alpine Status. Ya. Oke. Ya, itu tengah memang rangka aluminium ya, Koedi? Ya, jadi rangka aluminium. Jadi kenapa kita bikin ini agak tinggi? Kenapa nggak kita bikin rata? Karena untuk maintenance battery kan sebenarnya ada covernya di sana ya. Ada cover di sana. Jadi kenapa kita dari awal kita bangun Hyundai, kita udah perhitungkan bahwa nanti kalau misalnya ada maintenance battery cell atau pengecekan battery cell, nggak perlu bongkar audio sampai full ya. Sampai jadi full. Tinggal buka covernya aja, di situ tinggal keluarin, dia orang Hyundai bisa langsung ngecek baterainya. Ya. Jadi ini cukup yang dilepas hanya yang cover di SP-nya aja ya? Cover atas langsung, jadi orang Hyundai bisa langsung masuk ke iya, saya lihat ada rongga tuh. Betul. Ya, ada rongga ya di bawah rangka aluminiumnya itu ya. Kenapa dibikin agak tinggi ya? Karena itu. Oke. Wah, gila ya. Karena ini udah belasan Hyundai Ioniq yang digarap, jadi udah paham betul nih Koedi ini ya. Oke, jadi sampai kita pikirkan juga ya untuk maintenance ini mobil ya. Jangan sampai nanti penempatan peranti audio yang tambahan ini mengganggu. Maintenance nanti malah ribet kan, jadi susah. Ya, oke. Lanjut Koedi. Ya. Kiri kanannya saya lihat ada perangkat yang kalau menurut saya sih kalau car audio entusias ya yang memang udah bermainnya kelas advance pasti butuh perangkat ini. Ya. Boleh jelasin apa nih perangkatnya Koedi? Oke, jadi sebenarnya itu perangkat yang digunakan oleh para audiophile home ya, home audio ya, karena di situ teknologinya sebenarnya untuk penyuka sistem audio yang digital zaman sekarang ya. Kalau kita bisa bilang ini perangkat audio zaman now lah ya. Karena itu gunanya yang satu adalah M-Scaler. M-Scaler? Itu fungsinya adalah meng-upsampling file-file audio high-res ya. Nah. Karena yang seperti kita tahu bahwa high-res itu kan mulai dari 960 kHz, kan bervariasi dia ya. File high-res. Nah, file itu bisa sampai 700-an 32 bit. Ya, 768 kalau nggak salah, 768 bisa sampai 32 bit. Dan itu bisa di-upsampling dari M-Scaler itu. Jadi inputnya misalnya 24 bit, dia bisa upsampling ya. Mau minus, mau maksimum gitu, dia bisa atur di sana. Oke. Kalau jenis perangkatnya sendiri dia namanya digital audio yang controller. Kalau untuk
Kalau digital audio player itu nanti player untuk yang source-nya biasanya, Source-nya, portable-nya. oke. Nah, di sini kita juga ada To streamer ya. Jadi digunakan untuk streaming, Oke. streaming Ini audio ya. perangkat tambahan lagi ya? Ya, streaming audio. Jadi source-nya sebenarnya kita ada banyak. Kita bisa menggunakan DAP, digital audio player. DAP. Kita bisa gunakan streamer ya dari Streamer. Korg juga, To Go, atau kita gunakan head unit asli atau Bluetooth gitu. Oh, Bisa banyak. macam-macam ya. Jadi Oke, fleksibel banyak banget. Nah, di sini di mobil ini mana yang dipakai? Yang dipakai adalah streamernya. Streamernya. Ya, Oke. streamernya To Go itu nanti jadi skemanya adalah dari streamer masuk ke M-scaler dulu. M-scaler yang Hugo Ya, TT ini. via kabel BNC ya. Kabel BNC. coaxial BNC masuk ke M-scaler. M-scaler itu belum diproses. Jadi itu cuma meng-upsampling file aja ya. Ya. Semua file yang masuk dinaikkan dulu resolusinya, output baru masuk ke DAC. Oh. DAC Hugo TT2. Hugo TT2. Nah, itu ya. menggunakan kabel BNC lagi coaxial, masuk ke sana masih digital. Nah, di sana diproses. Oh, Proses gitu, sama DAC-nya prosesnya. digital dijadikan analog file analog, habis itu keluar RCA baru masuk ke DSP. Baru masuk DSP. Nah, nanti diproses lagi sama DSP gitu. Dari DSP selanjutnya diproses ya. Nah, setelah DSP baru masuk ke amplifier, baru masuk ke speaker. Oh, oke. Kok ini nanti Jadi jalurnya banyak tuh. ya ini jadi lebih in-depth ya soal ini ya. Jadi ini mirip yang sebelumnya kami pernah bahas di mobilnya Ko Randy itu yang dari Surabaya Innova sama mobilnya Pak Ronald Safar tuh. Ya. Belum Ada banyak sistem tapi udah software. mulai menggunakan barang-barang seperti ini ya. Ya, tapi kalau di Hyundai Ioniq 5 saya baru lihat yang ini gitu. Boleh Ko Edi, nanti kita bikinkan skemanya ya biar kawan Sound Mesin juga paham Yang nih. penasaran bisa komen aja kan Iya, langsung. sekaligus ini kan edukasi nih buat car audio enthusiast nih. Ternyata ya perkembangan teknologi audio mobil tuh udah sampai sejauh ini loh. Wah, luar biasa kok. Oke, ini udah dikemas apik nih, masih bisa taruh barang-barang ya. Tuh. Tapi kalau kita bongkar ini, wah itu bawahnya power supply semua. Ada dua apa kita bilang, ada dua tingkat di sana. Sebenarnya ada power supply di bagian bawah, di situ power supply semua, terus di atasnya baru komponen audio. Speknya sadis ini ya. Gila. Full aluminium semua. Ya tampilannya futuristis, speknya sadis. Waduh, luar biasa. Oke, kalau di bagasi belakang udah ya kok. Siap. Ini semua ya. Oke. Ya dikemas apik. Ya ini craftsmanship-nya Cartens ya seperti ini. Ya kita udah, kalau udah pernah nonton video-video kami sebelumnya yang upgrade audio mobil garapan Cartens, ya seperti inilah. Ya udah nggak diragukan lagi craftsmanship-nya ya kok ya. Karena udah 21 tahun ya. 21 tahun. 21 tahun ini. Tahun ini 21 tahun loh. Udah di Udah masuk ITC udah bukan Fatmawati. remaja lagi ya. Udah masuk mature itu. Udah masuk mature. Wah, luar biasa loh. Bayangin dari kios kecil di Duta Mas Fatmawati saya inget tuh. Sampai sekarang udah, wah, silakan datang aja deh pokoknya deh. Nanti di akhir video kita cantumin nih alamatnya ya. Oke, Ko Edi, dari belakang kita langsung ke depan Kita yuk. ke depan ya. Ya. Oke, Ko Edi, ini udah di kabin ya. Kabin bagian depan. Ini yang paling mencolok sih custom pilarnya nih. Ya, saya lihat ini ada vokal Utopia M-Line ya. Betul. Ya. Dan ini sebenarnya bukan three-way nih setahu saya. Dan sebenarnya vokal Utopia ini kan bukan four-way ya. Bukan. Sementara ini four-way. Berarti ada penambahan super tweeter. Betul. Super tweeternya bukan vokal ya? Bukan. Ini kita gunakan AMT ya, jadi motion transformer tweeters ya. Jadi resolusinya bisa lebih tinggi dari 20.000 kilo ya. Jadi bisa sampai 60.000 kilo. Oh, gitu ya. oke. Jadi kelebihannya four-way seperti itu? Four-way ya. Biasanya ada penambahan super tweeter lagi di sana. Penambahan super tweeter. Oke, jadi berarti ini selain super tweeter paketnya lengkap ya, vokal Utopia M-Line. Three-way. Ya, ada woofer, mid-range, sama tweeter, dan juga subwoofer di belakang. Subwoofer, betul. Oh, itu satu paket tuh ya? Satu paket. Satu paket. Nah, karena ini upgrade-nya four-way, ya, jadi ada penambahan super tweeter di custom pilarnya. Ya. Oke. Housingnya apa nih kok? Aluminium? Jadi untuk yang kali ini kita gunakan ini housing dari aluminium ya. Aluminium ya? Ini aluminium ya. Full aluminium. Jadi beratnya hampir 1,3 kalau nggak salah. Wah, Mungkin oke. 1,3 kilo satu. Jadi total sama ini mungkin bisa hampir 2 kilo di 2 sini. kilo ya? Tapi udah, ya kan Cartens sudah biasa bikin custom pilar gini Nah, ya. untuk dan aplikasinya rigid. karena ini berat ya, biasanya kita tidak, bebannya tidak pada di pilar. Jadi ini kalau kita bongkar ini ada mountingnya itu ke tulang pilar gitu loh. Jadi gitu. jadi ini benar-benar megang di tulang pilar. Jadi kita ya pikirkan bagaimana safety-nya, jangan sampai nanti mobil dipakai jalan tiba-tiba pilarnya jatuh gitu gara-gara keberatan gitu kan. Jadi kita juga udah pikirin safety-nya di sana gitu. Oke, ini challenge-nya buat installer supaya ya nggak cuma
secara estetik aja. Nggak hanya Tapi estetik juga, safety juga. Safety-nya juga ya. Habis itu baru suara kita pikirkan. Oke. Nah, dengan dudukan seperti itu ini jadi rigid ya kok ya? Ini udah rigid. Penting banget nih kalau rigid. Oke. Lanjut. Ini woofer ya? Woofer ya, Woofer tempat standar ya. Terus apalagi kalau yang di tengah? Yang depan cuma di pilar, four-way system, four-way system. Terus dudukan standarnya, terus ada controller lah di sini. Oh, ya. Controller. Jadi buat akses prosesor kita menggunakan controller ini ya. Oke. Gitu. Controller ini ya. Oke. Lalu lanjut nih pakai DAP juga. Jadi ini kita ada DAP. Jadi untuk fleksibilitas kita punya banyak source ya. Kalau misalnya lagi bosan dengan OEM, pakai aja DAP ya melalui kabel USB atau melalui streamer juga bisa. Ya, langsung connect via aplikasi, nanti streamernya yang play gitu. Oh, bisa juga. Okay. Jadi banyak lah. Ada banyak opsi ya. Teknologi audionya udah semakin canggih lah sekarang. Oke. Lalu di ini head unit standarnya? Head unit standar masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Jadi ini misalnya Android Auto, CarPlay masih bisa digunakan. Masih bisa ya. Bluetooth audio juga kita bisa langsung ke DSP biar lebih bagus suaranya. Ya, termasuk ini ada indikator konsumsi dayanya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini electricity use-nya ini yang kita pantau kan adalah electronics ya. Ya, Climate ini kan biasa AC dan lain-lain, battery, mesin, motor, dan battery care ini kalau kondisi baterai ya. Nah, itu bisa dilihat juga elektronik pemakaiannya antara 48%, 50 ya. Jadi kalau misalnya kita bilang apakah sistem audio yang udah super gila ini makan daya banget, ya enggak. Kenapa? Karena kita bikin power supply yang khusus buat audionya ya. Jadi untuk pemakaiannya standar aja masih di bawah 50%. Bagi kita 50% itu angka yang masih bagus ya, kecuali udah 70-80%, nah itu berarti udah terlalu over. Sampai dengan 50% berarti masih dalam batas oke lah. Karena yang standar kita tes juga masih sekitar 40-an gitu ya, 30-40%. Oh, standar TD sebelum di-upgrade? Ya, masih 30-40 ya. Dan ini 48%. Ini nanti kondisi full, audionya nyala ya. Oh, audionya nyala. Audio nyala, fan nyala, ini semuanya lagi nyala gitu. Ya, ini semua lagi nyala nih. Ya, AC nyala. Ini audio juga nanti sebenarnya nyala, dan di kisarannya segini ya. Masih 48%. Oke, jadi dengan perangkat yang segini banyak dipasang di sini nggak memakan daya banyak ya? Ya, tapi ini kondisi yang sangat spesial berbeda ya, karena gimana tuh? Jarang banget mobil elektrik mau menggunakan amplifier yang kelas A gitu. Nah, itu dia. Karena kan sekarang juga banyak pilihannya, mungkin saya pakai power class D kayak Audition SR itu kan lebih efisien. Sih, no problem. Kita juga installer juga nggak terlalu maksain. Tapi yang A ini lebih powerful lagi ya? Iya, karena kalau buat yang audiophile apa yang hobis itu biasanya tahu kondisi perbedaan antara amplifier kelas A dan D itu pasti kentara bedanya gitu loh. Jadi trade off aja mau yang mana gitu. Nah, makanya ini challenge juga buat installer mengantisipasi pemakaian power amplifier kelas A tadi ya, Koedi ya. Ya, tapi sekarang mungkin teknologinya makin bagus, battery cell-nya makin bagus, terus komponen seperti kapasitor, super kapasitor juga daya tampungnya makin besar ya kan. Jadi juga kita udah nggak perlu pusing sih ya. Ada baterai juga lithium kalau mau dipakai juga boleh ya kan. Jadi bisa. Tapi kan untuk mobil ini tidak memakai ini ya, tidak mengambil daya dari baterai lithium ya. Enggak. Ya, hanya ngambil daya penyimpanan di super kapasitor tadi. Kecuali kita pindah ke utility mode, tapi kan itu nggak disarankan kita pindah ke utility mode ya. Kalau misalnya kita masuk ke utility mode ini, ya kan, ini kan off. Betul. Kalau kita pakai utility mode, berarti kan semua kelistrikan ini kita ambil dari baterai lithiumnya. Gitu. Dan sebenarnya sangat bisa untuk mobil ini. Bisa, karena yang dari Hyundai udah pabrikan udah bikin dayanya besar nih. Iya, bisa bikin dua ini. Iya, dia kan ada V2L itu, vehicle to load-nya tuh. Ya, dan itu sangat bisa, tapi ya kita nggak saran lah. Tidak disarankan. Karena ini nanti bisa digunakan pada saat utility mode biar nggak menggunakan baterai itu misalnya kan, biar nggak ngecas gitu kan. Betul. Karena kan kondisi mobil standar gini kan dia nggak ngecas gitu. Betul. Karena kan utility mode ini kan kalau kita bicara di Hyundai Ioniq sebenarnya bukan untuk pemakaian yang reguler atau konstan ya. Sementara di audio mobil ini kan pemakaian dayanya reguler nih, konstan ya. Jadi mungkin mungkin pada saat kita lagi camping kali ya mobil di sini pakai kabel itu AC cord-nya itu buat nyalain sesuatu gitu. Ya, perangkat elektronik apa segala. Utility mode itu gitu. Sangat bisa, tapi kan memang itu pada saat camping aja. Betul. Jalan tidak. Sementara audio ini ya, kalau ini pada saat jalan. Mobil selalu pasti pada saat mobil digunakan hampir selalu pakai ini kan ini dayanya. Range-nya masih. Dan besok mau dites oleh ownernya Jakarta Bandung ya. Jadi seberapa nih konsumsinya ya. Nanti kita lihat. Ya. Oke, Koedi terakhir mau dengar suaranya.
Widih, mantep loh, apa? Suaranya powerful banget. Impresif ya suaranya. Iya, tata panggungnya juga, wah, mengesankan ya. Gitu. Saya mau tanya Ko Edi, ini Hyundai Ioniq 5 ini kalau untuk stagingnya gitu gimana sih? Untuk mobil elektrik yang pasti adalah suara mesin nggak ada ya, kita nggak terganggu dengan suara getar atau mesin bergetar atau suara berisik. Terus tata panggungnya juga enak banget sebenarnya, lebar, dalam ya. Tata panggungnya posisinya enak. juga enak. Iya, oke. Terus selain staging ada keunggulan apa lagi di Hyundai ini? Karena saya lihatnya ini lumayan banyak loh di upgrade audio loh. Ya. Karena ya mobil ini kalau dibilang kita pakai buat kontes mobil ya, gua rasa bagus banget ya. Bagus banget ya. Bagus banget. Karena enak banget, duduk nyaman, gak ada suara berisik kan? Iya. Gitu. Enak banget. Jadi kita ngolahnya juga volume rendah aja masih bisa kedengaran semua ya, tanpa harus ngatiin mesin lagi zaman-zaman sekarang gitu kan. Jadi enak. Bisa langsung enjoy lah. Gitu. Kalau saya tanya nih, lebih challenging mana? Upgrade audio mobil listrik atau mobil yang konvensional atau hybrid? Karena teknologi baru biasanya kan kita masih meraba-raba gitu ya. Nanti ya pelan-pelan udah mulai biasa lagi ya, kita udah nggak cukup challenging lagi. Untuk awal ya mungkin challenging dalam artian pemakaian baterainya gimana. Nanti yang banyak pertanyaan adalah range-nya gimana nih, dari range 400-an kilometer bisa jadi 300-an doang nggak gitu. Kayak gitulah pertanyaannya. Gitu ya. Ya wajar nih kan masih teknologi baru ya. Ya dan ternyata yang upgrade audio juga nggak sedikit. Nanti mulai biasa ya, kita udah balik normal lagi. Nah, Carten saja udah belasan Ioniq ya. Dari mulai Ioniq sebelumnya. Dari awal launching sampai sekarang banyak. Terus yang Kona elektrik juga. Kona sebelumnya juga. Oke, wah luar biasa. Ko Edi, ini saya thank you banget udah dikasih kesempatan buat nge-review. Ya, saya rasa ini Hyundai Ioniq pertama yang saya review speknya sadis nih. Gila, waduh. Luar biasa, dan saya harus terus melatih telinga nih, dan ini lumayan nih buat olahraga telinga saya. Oke, Ko Edi, gitu dulu Ko Edi. Thank you banget ya Ko Edi ya. Oke, kawan Sound Mesin, kalau mau tanya-tanya silakan tulis di kolom komentar, nanti kami bantu jawab atau tim Cartens akan bantu jawab juga. Ya, suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound Mesin dan channelnya Cartens Audio supaya kami dapat terus mengembangkan informasi dan edukasi seputar dunia otomotif. Nah, terakhir nih, ini alamatnya Cartens. Kalau ada yang belum pernah ke sini, boleh langsung datang atau hubungi tim Cartens. Di mana alamatnya Ko Edi? Di Pusat Niaga Utama Fatmawati, Blok D2 nomor 22, atau langsung telepon aja 72798998. Oke, di IG-nya juga ada ya, Cartens. Cartensaudio.jakarta. Cartensaudio.jakarta. Oke, semua portfolio yang pernah digarap ada di sana. Oke, gitu dulu ya Ko Edi ya. Sekali lagi thank you banget kesempatannya. Oke, segitu dulu dari saya, Om Manto dan Ko Edi dari Cartens. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.